Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all audience, lecturer, and fellow friend. I would like to thank you for coming to my presentation. I'm glad to see you all. Allow me to introduce myself. My name is Rika Salsabila Nurtika. My student number is D101191024. And I'm from Laboratorium Housing and Settlements Planning. Allow me to show you my research entitled is Direction for Increasing the Availability of Infrastructure and Public Utilities. Mentoring by Miss Dr. Insinyur Wiwik Wahida Osman STMT and Miss Dr. Insinyur Haji Mimi Arifin. For all the audience, please allow me to start my presentation by explaining my outline that I will use bahasa for the rest of my presentation. Baik, langsung saja. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 5, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Langsung saja masuk ke latar belakang. Latar belakang, rumah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia selain sandang dan pangan, sehingga pemenuhan kebutuhan akan rumah dijadikan sebagai program prioritas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan dilakukan untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau. Salah satu kegiatan utama penyediaan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya pembangunan rumah susun sewa, sederhana sewa atau biasanya disingkat dengan Rusnawa. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah Kota Bau-Bau melakukan pengadaan rumah susun sewa dari Kota Bau-Bau. Rumah susun Ngomyo itu dibangun pada tahun 2010. Rusunawa yang berada di Kelurahan Ngomyo Kota Bau-Bau memiliki masalah kondisi fisik yang kurang memenuhi kebutuhan standar minimal dan sering terjadi kerusakan dan kurang terawat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu ada 3. Jadi yang pertama mungkin identifikasi karakteristik rumah susun sederhana sewa Wameo. Yang kedua menganalisis tingkat kepuasan penghuni terhadap sarana, prasarana, dan utilitas umum di rumah susun sederhana sewa Wameo, dan yang ketiga yaitu menyusun arahan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana rumah susun sederhana sewa Wameo. Selanjutnya yaitu masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu ada rumah susun. Rumah susun yaitu bangunan yang berada dalam suatu lingkungan yang digunakan sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Untuk yang kedua yaitu sarana, prasarana, dan utilitas umum. Prasarana itu terdiri dari jalan, drainase, sistem air limbah, persampahan, dan air bersih. Sarana yaitu sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, parkir, sarana ruang terbuka hijau atau biasa disebut dengan RTH, dan utilitas umum. Utilitas umum yaitu yang dimaksud adalah jaringan listrik dan perlengkapan pemadam kebakaran. Selanjutnya yaitu jenis rumah susun. Jenis rumah susun ada 5, yaitu rumah susun sewa, rumah susun milik, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Selanjutnya yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah atau yang biasa disingkat dengan MBR merupakan masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk membeli rumah sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan rumah atau tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial semua orang yang mempengaruhi kita, di mana masyarakat sekitar mempengaruhi kondisi sosial seseorang yang berada pada lingkungan tersebut. Kondisi ekonomi itu berdasarkan Evers tahun 2010 yaitu suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi disertai dengan hak dan kewajiban. Untuk faktor sosialnya itu ada 5. Saya mengambil menurut Sunarti tahun 2003 dan Slamet tahun 1994, yang dimana itu ada ditinjau dari umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan lama tinggal. Untuk faktor ekonominya yaitu jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan. Berikut saya lampirkan kerangka konsep saya. Jadi untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk populasi dan sampelnya, saya mengambil seluruh unit di rumah susun Pasar Wameo yang terisi, sehingga populasi untuk penelitian ini yaitu sebanyak 164 unit. Teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu ada kuesioner, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Dan untuk teknik analisis saya menggunakan 3, yaitu analisis deskriptif kuantitatif, kualitatif, dan analisis important performance analysis.
Untuk kerangka penelitian sebagai berikut yang telah saya lampirkan di PPT saya. Ya, langsung saja masuk ke lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian ini berada di rumah susun sewa Wameo, di mana rumah susun ini terletak di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau, seperti yang telah saya lampirkan pada foto peta di PPT saya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasannya, pembahasan untuk rumusan masalah pertama yaitu karakteristik rumah susun sederhana sewa Wameo. Jadi di sini saya di dalam karakteristik itu tersusun atas dua, yaitu analisis kondisi fisik bangunannya sama analisis kondisi sarana prasarana dan utilitas umumnya. Untuk yang pertama yaitu analisis kondisi fisik bangunan Rusunawa. Rusunawa Wameo itu belum mampu menyediakan hunian yang nyaman dan aman untuk ditinggali oleh masyarakat. Berikut saya lampirkan foto-foto untuk kondisi bangunan Rusunawa terlampir di dalam PPT saya. Jadi di Rusunawa Wameo itu belum pernah dilakukannya peremajaan bangunan pada Rusunawa Wameo sejak tahun 2010 bangunan Rusunawa ini didirikan. Hal itu menyebabkan material-material bangunannya itu khususnya yang berbahan besi banyak yang tampaknya berkarat bahkan keropos yang dapat membahayakan keselamatan penghuni Rusunawa. Untuk yang kedua yaitu analisis kondisi sarana prasarana dan utilitas umum. Untuk prasarana yang pertama yaitu ada jaringan jalan. Jadi lebar jalan lingkungan di Rusunawa itu 4 meter dengan kondisi jalan yang baik, tanpa trotoar, pekerasan dengan aspal, dan pada jalan setapak Rusunawa itu kondisi jalan dengan perkerasan paving block. Untuk evaluasi kondisi prasarana jalan di Rusunawa Wameo disajikan dalam tabel terlampir. Jadi saya melakukan cross table antara standar yang saya gunakan dan keadaan langsung di Rusunawa. Berdasarkan tabel yang terlampir, jaringan jalan yang dijelaskan dalam Permen PU nomor 60 tahun 1992, persyaratan teknis pembangunan rumah susun sewa yaitu jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan dan jalan setapak yang menghubungkan antara blok hunian Rusunawa. Berdasarkan tabel yang saya lampirkan menunjukkan bahwa kondisi prasarana jalan untuk ukuran lebar jalan itu telah sesuai dengan Permen PU nomor 60 tahun 1992, namun tidak terdapatnya trotoar pada salah satu jalan atau kedua sisi jalan pada jalan lingkungan. Selanjutnya yaitu jaringan drainase. Jaringan drainase yang ada di lingkungan Rusunawa itu memiliki kondisi yang cukup kotor dan kurang terawat. Untuk evaluasi kondisi jaringan drainase di Rusunawa dapat dilihat pada tabel yang tersaji di PPT saya. Jadi berdasarkan tabel yang telah saya paparkan, itu menunjukkan bahwa Rusunawa Wameo itu untuk prasarana jaringan drainasenya itu sudah sesuai dengan Permen PU nomor 60 tahun 1992. Selanjutnya yaitu jaringan air limbah. Jaringan air limbah yang dihasilkan Rusunawa Wameo dibedakan menjadi limbah grey water dan black water. Grey water itu merupakan air limbah domestik yang berasal dari air bekas, cuci piring, bekas mandi, dan cucian pakaian. Sedangkan black water itu berasal dari WC atau kakus. Selanjutnya yaitu jaringan air bersih. Air bersih yang digunakan sehari-hari oleh penghuni Rusunawa Wameo itu dapat diperoleh dari PDAM Kota Bau-Bau. Untuk tabel evaluasinya bisa dilihat pada PPT saya yang telah terlampir. Selanjutnya yaitu untuk jaringan listrik. Pada Rusunawa itu setiap kamar itu memiliki saklar listrik masing-masing. Letak saklar itu berada di kanan bangunan dan juga pada setiap bangunan sudah terdapat masing-masing sebuah gardu listrik. Selanjutnya yaitu sarana pendidikan. Jadi pada sarana pendidikan saya telah melampirkan peta radius pencapaiannya dan tabel evaluasinya. Berdasarkan tabel
Berdasarkan tabel yang telah saya paparkan, menyatakan bahwa untuk sarana pendidikan itu telah sesuai dengan ketentuan SNI untuk indikator VK dengan radius pencapaian 450 meter, untuk indikator SD dengan radius pencapaian 700 meter, untuk indikator SMP belum sesuai dengan ketentuan SNI dengan radius pencapaiannya melebihi batas maksimal yaitu 1.700 meter, dan untuk indikator SMA dengan radius pencapaiannya 1.500 meter. Selanjutnya yaitu jaringan sampah. Untuk jaringan sampah, analisis kondisi prasarana persampahan itu dinilai berdasarkan pewadahan dan pengangkutan sampah pada rusunawa. Adapun acuan yang digunakan pada analisis ini digunakan adalah kita mengacu pada SNI nomor 03/1733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Untuk peta jaringan sampahnya saya sudah tampilkan pada PPT saya berikut ini. Selanjutnya yaitu untuk sarana kesehatan. Untuk sarana kesehatan, itu penghuni Rusunawa itu sudah merasa cukup puas dikarenakan letak klinik, puskesmas, rumah sakit dekat dengan Rusunawa, sehingga mudah untuk dijangkau bagi penghuni Rusunawa. Berikut saya lampirkan untuk evaluasi tabel untuk sarana kesehatan. Jadi pada tabel yang telah saya paparkan itu menyatakan bahwa untuk sarana peribadatan telah sesuai dengan ketentuan SNI dengan radius pencapaiannya yaitu 1.500 meter dengan pada jarak antara Rusunawa Wameo dan Puskesmas yaitu dengan radius pencapaian jarak tempuhnya sejauh 650 meter. Dan untuk sarana peribadatan Rusunawa Wameo itu tidak memiliki musola yang disediakan oleh pengelola. Sehingga biasanya para penghuni Rusunawa itu melakukan ibadah di rumah dan di masjid sekitar Rusunawa. Berikut saya lampirkan tabel evaluasi antara sarana peribadatan. Nah, menurut tabel yang telah saya paparkan, untuk sarana peribadatan itu sudah mencapai radius pencapaiannya dengan jarak 450 meter. Untuk rumusan masalah kedua yaitu karakteristik rumah susun sederhana. Jadi karakteristik rumah susun sederhana itu terdiri atas analisis kondisi non-fisik bangunan. Berdasarkan diagram untuk jenis kelamin, diketahui bahwa perbandingan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda jauh. Pada lokasi penelitian itu menunjukkan bahwa responden lebih banyak berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk pendidikan, pada diagram yang telah saya paparkan, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penghuni Rusunawa Wameo itu dominan dengan masyarakat berpendidikan tamatan SMA. Dan untuk jumlah anggota keluarga, berdasarkan diagram yang telah saya paparkan menunjukkan bahwa umumnya jumlah anggota keluarga di dalam satu unit hunian adalah 5 orang. Namun pada Rusunawa Wameo, berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 10 unit hunian yang dihuni hanya 1 orang. Penghuni yang tinggal sendiri pada unit hunian mayoritas merupakan pendatang yang bekerja di kawasan Rusunawa. Untuk hasil pembahasan selanjutnya yaitu analisis tingkat kepuasan penghuni. Jadi di sini saya melakukan analisis tingkat kepuasan penghuni dengan menggunakan metode teknik analisis IPA atau biasanya disebut dengan Important Performance Analysis. Dalam menghitung tingkat kinerja dan tingkat harapan stakeholder itu digunakan rumus yaitu TKI sama dengan XI per YI kali 100%. Di mana kita ketahui TKI sama dengan tingkat kepuasan, XI sama dengan skor penilaian kerja, dan YI sama dengan skor penilaian kepentingan. Setelah saya menghitung tingkat kepuasannya, selanjutnya saya melakukan analisis diagram Cartesius. Pada gambar yang telah saya paparkan, diketahui bahwa kuadran diagram Cartesius itu terbagi menjadi 4, yaitu kuadran pertama yaitu prioritas utama, kuadran 2 yaitu pertahankan prestasi, dan kuadran 3 itu prioritas rendah, dan kuadran 4 itu kuadran yang berlebihan. Untuk kuadran A itu terdiri dari variabel 6 variabel yaitu B1, F, G, L1, L2, dan M.
Setelah melakukan analisis tingkat kepuasan penghuni, selanjutnya saya melakukan selanjutnya untuk untuk pembahasan pembahasan rumusan masalah di Liga, yaitu arahan peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan utilitas umum. Berdasarkan analisis IPA yang telah dilakukan, maka dihasilkan 4 kuadran yang berisi variabel sarana, prasarana, dan utilitas umum pada Rusunawa Mameo, di mana dalam setiap kuadran memiliki prioritas masing-masing. Namun, pada penyusunan upaya peningkatan kualitas bermukim dalam penelitian ini hanya menyertakan kuadran 1. Hal ini itu dikarenakan variabel pada kuadran tersebut dianggap faktor yang paling penting dalam eh, melakukan analisis, namun belum memuaskan dan perlu ditambah sumber daya yang memadai. Jadi, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, untuk kuadran 1 yaitu ada arahan peningkatan pada prasarana jaringan drainase. Arahan yang saya lakukan yaitu memasang penyaring agar sampah tidak mudah masuk ke saluran drainase serta memberi sanksi agar penghuni jerak dan tidak membuang sampah sembarangan ke drainase. Contoh drainase seperti gambar di bawah yang telah saya paparkan. Untuk yang kedua yaitu arahan pengadaan sarana terbuka hijau atau taman. Ketersediaan sarana terbuka hijau atau taman pada kawasan Rusunawa tidak terdapat taman di mana taman tersebut bisa berfungsi sebagai ruang publik bagi penghuni yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial maupun tempat bermain yang nyaman, aman, dan ramah bagi anak-anak. Yang ketiga selanjutnya yaitu perawatan dan perbaikan rusunawa. Peremajaan bangunan pada Rusunawa Wameo melalui perbaikan dan perawatan secara berkala diharapkan tercipta kondisi hunian yang nyaman dan terawat seperti pada gambar di bawah ini. Dan yang terakhir yaitu jaringan air bersih. Peningkatan layanan air bersih dengan cara mengalirkan air bersih 24 jam sehingga mampu memenuhi kebutuhan air bersih penghuni setiap saat, mengadakan peningkatan kualitas jaringan air bersih melalui pemeriksaan berkala dan perbaikan terkait kendala yang terjadi pada jaringan air bersih serta perlu adanya penyediaan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Selanjutnya itu masuk pada kesimpulan. Untuk kesimpulan pertama, pada rumusan masalah pertama yaitu hasil observasi kondisi fisik dan non-fisik Rusunawa didapati hasil bahwa Rusunawa Wameo tidak mampu menyediakan hunian yang nyaman untuk ditinggali. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil analisis IPA menunjukkan bahwa terdapat 6 indikator komponen prasarana yang berada pada kuadran 1 yang menunjukkan bahwa indikator-indikator itu menjadi prioritas utama untuk diperbaiki atau dikembangkan pada Rusunawa Wameo karena tidak dianggap penting atau karena dianggap penting atau diharapkan penghuni namun memiliki kinerja yang tidak memuaskan menurut penghuni Rusunawa. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi atau upaya dalam meningkatkan kualitas bermukim di Rusunawa Wameo terbagi atas 4 kuadran, yaitu kuadran A dengan penanganan prioritas utama antara lain melalui perbaikan dan peremajaan fisik bangunan, penyediaan ruang terbuka hijau atau taman, memasang penyaring agar sampah tidak mudah masuk ke dalam saluran drainase, dan pengadaan IPAL pada Rusunawa direncanakan untuk daur ulang air limbah domestik agar digunakan kembali. Baik, sekian presentasi dari hasil tugas akhir saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.